Halo, Assalamualaikum sahabatillah. Balik lagi bersama saya, Muhammad Abdul Qadir. Saya berasal dari kelas MHA5. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai sholat berjamaah di Mekah dan Madinah, dan juga mengenai tawaf sunnah. Oke, langsung saja kita simak berikut ini. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa ibadah haji dan umroh merupakan salah satu dambaan bagi setiap muslim di dunia, tak terkecuali muslim di Indonesia, karena memang terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum pemberangkatan ibadah haji dan umroh, seperti halnya persiapan fisik, jasmani dan rohani, persiapan material, persiapan keamanan, dan yang lainnya. Ibadah haji sebagai rukun Islam terakhir tentu akan menjadi penyempurna keislaman seorang muslim. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang baik, tentu sudah menjadi keharusan untuk kita bisa mengenal lebih jauh, mempelajari lebih jauh tentang kedua ibadah ini. Jika kita berbicara mengenai sholat berjamaah di Mekah dan Madinah, maka kita akan diingatkan tentang sebuah hadis yang berbunyi, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1406. Nah, jadi untuk sholat di Masjid Nabawi bernilai 1000 kali lipat dibanding dengan masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Kemudian sholat di Masjidil Haram bernilai 100.000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Keutamaan tersebut akan didapatkan oleh orang yang sholat di dua masjid suci tersebut secara mutlak, meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan, sesungguhnya dilipat gandanya sholat di Masjid Mekah dan Madinah tidak dikhususkan untuk sholat fardu saja, tetapi bahkan meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. Al-Majmu' jilid 8 halaman 476. Baik sahabatillah, jadi di antara beberapa macam tawaf, kita akan membahas mengenai tawaf sunnah. Jadi, beberapa macam tawaf tersebut memiliki waktu yang telah ditentukan dan tidak boleh dikerjakan berulang kali. Berbeda dengan tawaf sunnah yang bisa dikerjakan kapan saja dan boleh dikerjakan berkali-kali. Hal ini seperti yang disampaikan dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perbanyaklah melakukan tawaf di Baitullah semampu kalian sebelum kalian terhalang untuk melakukannya." Maka berdasarkan hadis di atas, diperkenankan bagi setiap jamaah untuk memperbanyak melakukan tawaf sunnah di Baitullah. Ibadah tawaf sunnah ini dapat dikerjakan kapanpun, dan tidak ada waktu haram kecuali saat adanya sholat fardu. Maka tawaf sunnah ini diberhentikan sementara sebelum dilanjutkan setelah sholat fardu selesai. Tawaf sunnah adalah sebuah tahiyat atau penghormatan kepada Baitullah. Sangat dianjurkan bagi setiap jamaah yang memasuki Masjidil Haram untuk mengerjakan tawaf sunnah ini selagi sempat. Inilah satu-satunya masjid di dunia yang tahiyatnya menggunakan tawaf sunnah, bukan dengan 2 rakaat tahiyatul masjid. Namun apabila waktu atau kondisi yang tidak memungkinkan untuk tawaf sunnah, jamaah diperkenankan untuk menggantinya dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Adapun tata cara tawaf sunnah adalah sama seperti tawaf yang lainnya,
Dimulai dengan cara istilam ke arah Hajar Aswad, lalu melanjutkan perjalanan berputar ke arah kiri dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah melaksanakan tawaf sunnah, maka dilanjutkan dengan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf ini dapat dilakukan di mana saja di area Masjidil Haram, tetapi sebisa mungkin sholat sunnah tawaf ini dilakukan di belakang Makom Ibrahim. Jadi seperti itu sahabatillah. Semoga informasi ini akan membawa sedikit manfaat untuk kita, dapat menjadi penyemangat dalam mempelajari lebih dalam haji dan umroh. Semoga kelak kita akan mendapatkan kesempatan untuk bisa mengunjungi kedua kota suci ini, karena memang tiada balasan untuk haji yang mabrur dan umroh yang mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.